18 tahun, aku bekerja di rumah pasangan suami istri, yang sebut saja namanya Pak Yahya. Bapak majikanku itu berusia 49, dan Bu Maimunah biasa disebut Bu Mai. Usianya masih lumayan muda, 38 tahun. Dalam kisah ini, aku ingin menceritakan hubunganku dengan Bu Maimunah. Bu Maimunah adalah seorang guru. Pertama kali Bu Maimunah menjadi fantasiku, ketika waktu itu, tanpa sengaja aku mendengar suara syahdu Bu Maimunah yang tengah berlomba memainkan olahraga golf dengan bapak majikanku. Karena merasa penasaran, aku pun mengintainya dari celah lubang pintu kamarnya. Aku sampai terbelalak melihat apa yang terjadi di depan mataku itu. Bu, terdengar suara Pak Yahya. Baru juga 5 menitan Pak, kok sudah selesai, Ibu belum lupa, ucap Bu Maimunah. Habis mau gimana lagi Bu? Bapak sudah duluan. Ya sudah bapak capek mau tidur ya Bu, sahut Pak Yahya tanpa peduli dengan istrinya yang masih nanggung. Pak Yahya turun dan lalu tidur membelakangnya. Bu Maimunah melamun meremasi bantalnya sambil melihat ke arahku. Peristiwa itulah yang menjadi awal fantasi ritualku. Sejak saat itu, aku sering ritual sambil menyebut-nyebut namanya. Oh Bu Maimunah. Yang ada di pikiranku selalu saja Bu Maimunah, ibu majikanku yang cantik, yang sepertinya selalu merasa kecewa dengan suaminya kalau sedang demikian di malam hari. Dan suatu saat nanti, aku ingin sekali bisa mendapatkan kesempatan itu dengan Bu Maimunah. Aku akan berjuang untuk meluluhkan hati Bu Maimunah. 3 tahun sudah berlalu, bayangan Bu Maimunah yang selalu memenuhi pikiranku. Dan sekarang keinginanku itu semakin menjadi-jadi, ingin memperoleh kesempatan menggantikan bapak majikanku, menemani Bu Maimunah bermain golf. Aku merasa senang bekerja di keluarga ini, karena mereka terlihat selalu tersenyum bahagia, dan mereka semua juga baik dan perhatian padaku. Tapi terkadang, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bu Maimunah, dan aku sendiri sedang mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikannya itu. Ketika Pak Yahya sedang ada di rumah, aku sering mendengar Pak Yahya bersuara nyaring, tetapi juga syahdu, tak kala suasana rumah sudah malam dan sunyi. Kira-kira jam 10 malam, aku tidak begitu memperdulikan suara itu, karena saking seringnya aku melihat kegiatan mereka berdua itu dari lubang pintu kamarnya. Paling hanya 10 menitan suara itu terdengar, dan selanjutnya akan lenyap, dan kebiasaan bapak majikanku pastinya akan langsung tidur lelap, karena kecapean. Setelah bermain demikian dengan Bu Maimunah, di dapur aku menyeduh teh manis untuk menenangkan pikiranku itu. Setelah menyaksikan apa yang aku lihat itu, biasanya aku membawanya ke kamarku supaya lebih santai meminumnya. Ketika sedang asik menyeduh teh manis itu, Bu Maimunah datang ke dapur dan agak kaget ketika melihat ada aku di dapur itu. Bu Maimunah saat itu hanya memakai kain sarung yang digunakan untuk menutupi keindahannya. Untuk mengalihkan perhatianku pada penglihatanku yang melihatnya dalam keadaan acak-acakan itu, aku pura-pura tak menyadari dan menyapa Bu Maimunah. Ibu, mau kemana Bu? Tanyaku. Ke kamar mandi Lis, mau bersih-bersih dulu. Kirain gak ada kamu di dapur, Ibu sampai kaget tadi, sahut Bu Maimunah. Habis Ibu dari kamar mandi, minum teh dulu Bu ya, tawarku. Hen, boleh. Lagian Ibu juga belum ngantuk betul ini, sahutnya seraya Bu Maimunah melangkah pergi ke kamar mandi. Dan ketika beliau ada di kamar mandi itu, aku mendengar dengan jelas suara demikian dari Bu Maimunah yang begitu merdu. Mungkin Ibu sedang membersihkan bekasnya dan mencuci mukanya. Tak lama berselang, datanglah Bu Maimunah yang keluar dari kamar mandi, lalu duduk di kursi di depanku di meja makan yang ada di dapur itu. Aku sediakan secangkir teh manis hangat untuk Bu Maimunah. Makasih Rif, kamu itu pandai banget ngambil hati Ibu, teh manis buatan kamu memang Pak, ucapnya. Gak kemanisan kan Bu? Kalau kurang manis lihat aku saja Bu, hei, ucapku ingin mencoba mengajaknya bercanda. Dasar kamu ya, malam-malam sudah gombalin Ibu, kamu belum ngantuk Rif? Tanya Bu Maimunah sepertinya masih ingin berlama-lama ngobrol denganku. Belum Bu, tadi Arif merasa haus makanya ke dapur bikin teh manis. Maaf Bu. Sebelumnya Arif minta maaf, ada yang ingin Arif tanyakan sama Ibu, ucapku sudah agak nekat. Mau nanya apa Rif? Tanya Bu Maimunah seraya memandangiku.
Kan, sudah lama sebenarnya Arif memperhatikan ibu. Sepertinya ada beban berat yang ibu pendam selama ini. Ibu jangan malu untuk ceritakan unek-unek ibu. Arif pasti mendengarkan keluh kesah ibu. Ucapku nekat. Itulah Arif. Seperti yang barusan kamu katakan, ibu jujur merasa malu mengatakannya. Entah ibu harus bagaimana dan dari mana mengatakannya. Ucapnya seraya menarik nafasnya. Aku pun berusaha menguatkan mentalnya agar Bu Maimunah mau mengatakannya. Bu, percayalah, Arif akan menjaga rahasia ibu itu, asalkan ibu percaya sama Arif. Aku ingin ibu membagi perasaan ibu itu kepadaku, Bu. Karena Arif selama ini sudah diperhatikan oleh ibu dan bapak. Ucapku sudah agak lupa kalau aku ini hanyalah seorang pembantu. Mata Bu Maimunah kemudian mulai berkaca-kaca lalu menangis. Suara tangisannya itu agak ditahannya agar tidak terdengar Pak Yahya. Sekitar 3 menit, Bu Maimunah menumpahkan tangisannya. Lalu beliau menenangkan diri dan mulai ingin berbagi rasa denganku. Rif, ibu selama ini memang punya rahasia yang ibu pendam. Bahkan suami ibu sendiri pun tidak mengetahuinya. Bertahun-tahun sejak ibu menikah, ibu belum pernah merasakan kebahagiaan yang maksimal ketika bergolf dengan suami ibu. Batin ibu terasa sangat tersiksa, menahan beban batin yang ibu pendam bertahun-tahun. Tapi, ibu selama ini selalu berusaha menampakkan ekspresi bahagia, karena ibu tak ingin membuat suami ibu kecewa. Akhirnya ibu lega sekarang, Rif. Perasaan ibu yang memendam beban batin itu sekarang sedikit terobati dengan bercerita sama kamu. Makasih ya, Rif. Ibu merasa beruntung ada kamu di rumah ini, jelas Bu Maimunah. Iya, Bu. Arif juga sangat senang bekerja di sini, Bu. Arif senang ibu mempercayai Arif, Bu. Nanti kapan-kapan kita curhat lagi ya, Bu. Makasih ibu sudah mengeluarkan unek-uneknya. Arif akan berusaha agar setelah ini ibu akan lebih merasa tenang dan bahagia. Sautku semakin berani. Ya sudah, makasih ya Arif. Sudah mau mendengarkan curhatan ibu malam ini. Ibu mau ke kamar dulu, nanti bapak nyari ibu. Walaupun bapak tak mungkin minta ditemani bergolf lagi. Ucapnya disertai senyuman yang penuh arti. Bu Maimunah bangkit berdiri dari kursinya. Aku pun berdiri dan dengan nekat kupeyuku Bu Maimunah dari depan. Bu Maimunah sedikit terkejut dengan apa yang aku lakukan. Tapi beliau juga tak melarangku atau memprotesnya. Malah Bu Maimunah membalasnya. Sungguh aku merasakan kenyamanan malam itu bersama Bu Maimunah ini. Kami saling berpandangan dan entah siapa yang memulai, aku dan Bu Maimunah. Tahu-tahu sudah saling memberi. Seketika itu aku merasa keinginanku yang terpendam selama ini mengalir deras merambat ke seluruh jiwaku. Aku terus membalas apa yang Bu Maimunah lakukan dan aku rasakan nafas Bu Maimunah. Terasa PMS berhembus menerpa hidungku. Bu Maimunah tak berusaha menghentikannya, sedangkan aku berusaha terus untuk membuat beliau semakin terpancing. Aku ingin sekali diajak golf bersama oleh Bu Maimunah malam ini, tapi aku tak yakin Bu Maimunah mau. Entahlah, apakah Bu Maimunah saat itu sadar atau tidak dengan apa yang kami lakukan di dapur itu. Bagaimana jika Pak Yahya bangun? Bisa berantakan rumah tangganya. Aku hentikan semua itu, dan dengan begitu nekatnya, aku pun berkata, Bu, ke kamar Arif saja yuk. Tapi Arif, bagaimana jika Pak Yahya bangun? Sahut Bu Maimunah sedikit ragu. Percayalah Bu, bapak pasti tak akan bangun, biasanya lelap sekali tidurnya sampai pagi. Itu yang saya tahu selama ini, ucapku menjelaskan, sekaligus menghilangkan keraguan Bu Maimunah, yang selama ini, aku idam-idamkan. Kesempatan ini tidak boleh berlalu begitu saja, pikirku. Akhirnya Bu Maimunah pun bau, kuajak ke kamarku. Seharusnya beliau itu, bisa saja menolakku dan pergi meninggalkanku. Sepertinya memang batinnya, seperti padang gurun yang gersang, bertahun-tahun yang merindukan hujan. Akhirnya setelah aku dan Bu Maimunah sudah berada di kamarku, segera aku kunci pintunya. Nampasnya masih terasa berat, dan mulai berkeringat, dan terlihat bergetar, sebabkan keinginannya, yang sempat tertunda, dari dapur ke kamarku. Dengan segera aku dan Bu Maimunah kembali memulainya. Segala resiko sudah tidak kami pedulikan. Bila mana Pak Yahya terbangun dari tidurnya. Tanpa malu sedikit pun, Bu Maimunah terus membalasku.
Aku mulai menghilangkan semua penghalang yang akan mengganggu acara bergolf ria dengan ibu majikanku di malam itu. Aku merasakan sensasi yang luar biasa ketika itu. Tidak hanya aku sendiri, ternyata Bu Maimunah pun merasakan sensasi yang berbeda dari biasanya. Ada perasaan yang menggebu-gebu di dalam dirinya. Bu Maimunah tahu ini sudah tidak benar, tapi di dalam jiwanya yang terdalam sangat menginginkan agar aku malam itu menyirami jiwanya yang begitu kering. Sudah kepalang tanggung, lalu aku demikian. Dan alangkah senangnya hatiku, karena dengan serta-merta Bu Maimunah memberikan peluang itu, dan membuka jalannya seluas-luasnya. Dengan melihat kesempatan itu, aku segera mendekatkan muhluatku ke daerah sumber mata airnya. Bu Maimunah kelihatan SKA kalau saat aku melakukan hal itu. Sebenarnya ingin berteriak, karena merasakan sesuatu yang mungkin belum pernah dia dapat dari suaminya. Tapi sepertinya Bu Maimunah takut kalau sampai terdengar suaminya yang tertidur pulas. Sehingga beliau menutup mulut itu dengan tangan kanannya. Aku tak menyangka malam ini diberikan kesempatan itu oleh Bu Maimunah. Tangan ibu tak bisa diam merehmut KSR. Tiba-tiba Bu Maimunah bergerak sedemikian rupa, disertai suara yang ditahannya dengan sekuat tenaga. Beberapa saat kemudian, Bu Maimunah melihatku dengan senyum yang begitu bahagia. Bu Maimunah tersenyum. Mungkin dia tidak menyangka kalau aku bisa berhasil membuatnya mendapatkan apa yang selama ini tidak didapatkannya dari suaminya. Padahal saat itu belum melalui penyempurnaan, masih baru dengan Mehliweti saja. Bu Maimunah yang merasa senang dan bahagia pun semakin lupa daratan. Sehingga ketika acara bergolf malam itu mendekati fase yang sebenarnya, Bu Maimunah tidak menolakku, malah sebaliknya. Beliau dengan penuh kasih sayang membantuku dan menyambutku dengan penuh semangat. Mungkin saja dia melihat ketulusan dari diriku yang ingin membuatnya bahagia. Apalagi Bu Maimunah memang ingin merasakan apa yang selama ini tidak pernah didapatkan dari suaminya itu dariku. "Arif, ibu bahagia sekali malam ini," bisiknya. Aku tidak begitu mempedulikan kata-katanya itu, karena aku sudah tak sanggup membalas ucapannya itu. Karena pikiranku terfokus pada satu tujuan. Malam itu, aku ingin membuat Bu Maimunah benar-benar merasa bahagia dan akan selalu membutuhkan itu dariku. Sudah 20 menit, aku bersama Bu Maimunah bergolf ria di malam yang syahdu itu di Hamerku. Dan tiba-tiba saja Bu Maimunah berbisik dengan lembut. "Arif, ibu sudah dekat." "Aku juga, Bu. Di mana lepasinnya?" tanyaku. "Di DLX," sahutnya. Setelah mendapatkan izin dari Bu Maimunah itu, aku semakin bersemangat. Tidak berselang lama, aku dan Bu Maimunah berhasil di finish dengan perasaan benar-benar senang dan bahagia sekali. Sebenarnya malam itu, aku masih ingin bisa untuk mengulanginya dengan Bu Maimunah, tapi melihat situasi yang kurang bersahabat, terpaksa keinginan itu pun aku tangguhkan. Bu Maimunah tahu kondisiku saat itu yang masih ingin dengannya dan menyadarinya, sehingga dia merasa kagum. Meskipun keinginanku masih tinggi malam itu, tetapi aku lebih mementingkan keselamatan rumah tangganya. "Bu, malam ini segini saja dulu ya, takut ketahuan bapak. Jika ibu berkenan, bolehkan Arif kapan-kapan menemani ibu lagi bergol," ucapku seraya demikian. "Gimana nanti saja, ibu pikir-pikir dulu. Jujur ibu bahagia banget malam ini. Ibu baru malam ini, bisa seperti barusan, ibu ke kamar dulu ya. Untung suami ibu gak bangun. Nekat juga kamu. Tapi makasih ya atas kedekatan kamu ini," sahutnya. "Ibu gak nyesal kan? Gak marah kan?" tanyaku. "Gak Arif, ibu juga seneng kok. Ya sudah ibu pergi dulu ya," ucapnya seraya memberikan hadiah demikian sebagai tanda kasih sayang. "Iya Bu, hati-hati," sahutku. "Iya Arif," sahutnya seraya melangkahkan kakinya keluar dari kamarku dengan wajah yang berseri-seri. Bu Maimunah telah pergi ke kamarnya, menemani Pak Yaya TDL. Sementara, aku hanya bisa berbaring di kasur, dan menatap langit-langit kamarku, yang menjadi saksi bisu, antara Bu Maimunah, dan aku pembantunya. Apakah Bu Maimunah akan memintaku memberikan itu, kembali di kesempatan lain? Ataukah Bu Maimunah malahan, akan mencari cara, mengeluarkanku dari rumahnya itu, karena menyesal telah membohongi suaminya? Bersambung. Jangan lupa subscribe.
Aku mempunyai seorang ibu mertua yang cantik dan menarik. Dia berumur 49 tahun. Pada dasarnya aku memang suka sama wanita yang lebih tua dariku. Awalnya aku biasa-biasa saja dengan ibu mertuaku itu. Hal pertama yang bikin aku punya pikiran ngelantur adalah saat aku berkunjung ke rumah ibu mertuaku itu. Aku pernah nemuin bungkus jamu penyemangat di meja kamarnya. Sehingga dalam hati aku sempat berpikir, rupanya ibu mertuaku itu suka juga ya dalam hal yang satu itu, sampai pakai jamu seperti itu segala. Ibu mertuaku itu tinggal terpisah dengan suaminya, karena suaminya dipindahkan keluar kota kerjanya. Sedangkan ibu mertuaku itu gak ikut, karena tidak mau rumahnya itu kosong. Pernah suatu malam, aku tiba di rumah ibu mertuaku. Waktu itu sekitar jam 10 malam, tepatnya di malam Jumat. Sesampainya aku di rumahnya, waktu itu bapak mertuaku belum pulang. Setelah beberapa lama kemudian, kami berdua, aku dan istriku masuk kamar untuk pergi TDR. Tetapi malam itu, entah kenapa, aku gak bisa tidur sampai jam setengah 1 malam. Sampai akhirnya terdengar ada yang ketuk-ketuk pintu rumah ibu mertuaku itu. Aku yakin itu pasti bapak mertuaku. Akhirnya ibu mertuaku membuka pintu rumahnya. Kemudian ibu mertuaku langsung pergi ke dapur, mungkin mau bikinin kopi. Terdengar olehku ada sedikit suara percakapan di antara mereka berdua saat ibu mertuaku memberikan kopi. Selang 30 menit kemudian, ada suara yang sedikit berisik di samping kamarku, yang notabene adalah kamar ibu mertuaku. Suara itu jelas sekali, suara sebuah laci yang dibuka. Dan aku ingat benar, kalau di laci meja itu biasa dipakai menyimpan jamu penyemangat yang belum diminum. Sehingga spontan saja pikiranku langsung tertuju pada ibu mertuaku, yang sepertinya sebentar lagi akan melakukannya. Karena kamar yang dipakai melakukan kegiatan untuk mengobati kerinduan mereka berdua itu berdekatan dengan kamar di mana aku dan istriku tidur di malam itu. Tentu saja sayup-sayup aku dengar suaranya yang lagi asik itu. Hanya beberapa menit saja, bapak mertuaku sudah terdengar masuk ke kamar mandi. Sepertinya itu kebiasaannya kalau habis kerja malam dengan istrinya. Sejak saat itulah, aku pun mulai suka membayangkan ibu mertuaku. Bahkan saat aku melakukannya dengan istriku, aku membayangkan kalau aku sedang melakukan dengannya. Suatu hari, aku dengan istriku datang untuk menginap lagi di rumah ibu mertuaku, tepatnya di hari Sabtu. Ketika ibu mertuaku membuka pintu rumahnya, dia tampak berhanduk, sepertinya baru selesai mandi. Spontan saja aku langsung merasa terpancing, sehingga aku pun langsung memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi itu, segera aku tutup pintunya dan berharap ada aksesoris yang habis dipakai ibu mertuaku. Tetapi ternyata Dewi Fortuna belum berpihak padaku, karena aku tidak menemukan apa yang kucari itu. Akhirnya aku memutuskan untuk melakukan sebuah ritual saja di kamar mandi itu, sambil membayangkan ibu mertuaku. Walaupun tidak semenyenangkan kalau dengan yang sebenarnya, tapi ya lumayanlah bisa sedikit plong. Keesokan harinya, Dewi Fortuna mulai berpihak padaku, karena pagi itu istriku dijemput temannya mau jalan ke mall. Aku memilih gak ikut, dan beralasan agak kurang enak badan. Memang benar sih, aku agak masuk angin kayaknya. Akhirnya setelah istriku pergi dengan temannya itu, aku tiduran di kamar. Saat itu, tidak ada pikiran yang macam-macam. Tetapi setelah 15 menit istriku berangkat, dan keadaan rumah ibu mertuaku sudah dalam keadaan sepi. Yang mana saat itu, hanya tinggal aku dan ibu mertuaku saja di rumah itu. Tiba-tiba ibu mertuaku datang ke kamarku, sambil duduk di pinggir tempat tidur ibu mertuaku berkata, "Sepertinya, kamu sedang kurang sehat, Mas." "Iya ibu," sahutku singkat. Dengan perlahan ibu mertuaku mengambil tanganku. "Ibu ingin membantumu, Mas," ucapnya. "Terima kasih, Bu. Aku sangat beruntung memiliki ibu mertua sepertimu," ucapku seraya menatapnya dengan penuh kasih. Selanjutnya ibu mertuaku kembali ke ruang tengah untuk mencari sesuatu, mungkin minyak dan koin, untuk kerikan. Sambil menunggu ibu mertuaku balik lagi, aku langsung mempersiapkan diri untuk kegiatan kerikan itu. Setelah menemukan apa yang dicari, ibu mertuaku pun langsung masuk dan mulai melakukan aksinya. Semenit 2 menit, kami berdua sama-sama terdiam.
Tetapi tak lama kemudian, ibu mertuaku mulai mengajakku ngobrol. "Mas, gimana rumah tangga kalian? Semua berjalan dengan baik kan?" tanya ibu mertuaku. "Iya bu, alhamdulillah baik-baik saja kot." "Emang kenapa bu?" tanyaku ingin tahu, kenapa ibu mertuaku bertanya seperti itu. "Istrimu pernah curhat sama ibu soalnya," sahutnya. Dalam hati aku berkata, istriku memang cerdas. Semoga cerita juga masalah kegiatan malam kami yang cukup jarang. "Emang istriku cerita apa sama ibu?" tanyaku lagi. "Ya cerita semua-muanya mas," sahutnya seraya tersenyum penuh arti. "Termasuk cerita masalah kegiatan suami istri bu?" tanyaku semakin penasaran. Ibu mertuaku langsung ketawa. "Hai, ya iyalah mas, bahkan sampai istrimu itu nanya ke ibu tentang masalah yang satu itu," jelas ibu mertuaku. "Berarti istriku ingin tahu banyak dari ibu akan hal itu," ucapku nekat nanya itu pada ibu mertuaku dengan deg-degan. "Jadi, apakah mas merasa cukup bahagia selama ini dengan istrimu itu, atau bagaimana?" tanya ibu mertuaku. "Ya jujur saja sih bu, sebenarnya aku tentu saja merasa bahagia. Cuman sepertinya istriku itu sering kecapekan kayaknya, sehingga agak kurang aktif. Mungkin gak seaktif ibu sama bapak kali ya," ucapku berusaha memancing di air keruh. "Walah, kamu itu bicara apa sih mas?" sahutnya dengan malu-malu. "Ya bukannya apa-apa bu, tapi maaf ya sebelumnya, aku pernah nungguin jamu penyemangat di laci meja. Berarti kan," ucapku. Hahaha, akhirnya kami berdua pun ketawa bersama. Selanjutnya sambil terus ngobrol, ibu mertuaku menawarkan sekalian pijat. Tentu saja aku terima tawarannya itu. Akan tetapi, dengan berbagai cara aku terus berusaha agar ibu mertuaku itu semakin terbawa pada suasana romantis. Ternyata usahaku itu membuahkan hasil. "Sebentar ya mes, ibu cuci tangan dulu," ucap ibu mertuaku seraya berlalu. Batinku pun bertanya-tanya, kenapa ibu mertuaku pakai acara cuci tangan segala. Waduh, bisa happy endingnya, batinku. Tak lama berselang, ibu mertuaku kembali masuk dan membawa locian. "Yang depan sekalian ya mas," ucapnya. "Boleh bu," sahutku. Kemudian dengan pelan tapi pasti, ibu mertuaku mulai mengerjakannya. Aku pun semakin yakin kalau ibu mertuaku itu sudah dikasih tahu oleh istriku di terminal mana saja yang dengan mudah aku akan mudah terpancing. Akhirnya setelah beberapa menit kemudian, ibu mertuaku tanpa memberikan aba-aba, tahu-tahu sudah berusaha memulainya. Tentu saja aku tidak berusaha menghindar ataupun melarangnya, karena kesempatan itu memang sudah lama aku harapkan darinya. Tentu saja aku pun tidak tinggal diam. Dengan segera aku pun memberikan respon atas apa yang dilakukannya itu. Aku berusaha untuk membuat ibu mertuaku itu juga merasa senang dan merasa siap untuk segera aku antarkan ke puncak. Biarpun usia ibu mertuaku itu sudah lumayan tua, tetapi ternyata untuk urusan yang satu itu, ibu mertuaku masih sangat oke banget. Aku yakin banget kalau bapak mertuaku jauh kalau dibandingkan denganku, karena aku sering menemukan bungkus jamu itu. Jadi aku merasa yakin kalau ibu mertuaku ini kekurangan dari suaminya. Akhirnya dengan segala pengalaman yang aku punya, hari itu aku berhasil membuat ibu mertuaku mencapai puncak tertingginya berkali-kali. "Terima kasih ya mas, kamu memang hebat, ya kayak bapak mertuamu yang hanya bikin kotor saja," ucap ibu mertuaku dengan tersenyum penuh kebahagiaan. "Iya bu, mulai sekarang aku akan selalu siap, kapanpun ibu mau," ucapku. "Terima kasih mah," ucapnya seraya bersiap kembali. Rupanya ibu mertuaku sadar kalau aku belum mendapatkannya saat itu. Tentu saja aku menyambutnya dengan semangat 45. Hari itu kami lakukan berulang kali, sampai menjelang istriku kembali pulang dari mal. Semenjak itulah, aku selalu mengajak istriku untuk sering-sering datang ke rumah ibu mertuaku dan menginap. Tentunya setelah aku dikasih tahu ibu mertuaku kalau bapak mertuaku sedang tidak ada, karena dia berangkat keluar kota. Biasanya aku beralasan sama istriku kalau kasihan ibu mertua tidak ada teman untuk ngobrol. Padahal di tengah malam aku selalu membuat janji indah dengan ibu mertuaku itu, di saat istriku sudah tertidur pulas. Kadang kami lakukan di dapur, di ruang tamu,
supaya kalau tiba-tiba istriku bangun dan mencariku, kami berdua bisa cepat-cepat berbenah. Akan tetapi mungkin, karena istriku yang siangnya capek bekerja, dia selalu tidur dengan pulas hingga pagi. Jadi selama ini, apa yang kami lakukan itu aman sentosa. Entah sampai kapan semua ini akan berakhir. Karena baik aku maupun ibu mertuaku belum menghendaki untuk berakhir sampai cerita ini aku tulis. Sekian dan terima kasih. Umur 22 tahun yang terlahir dari keluarga berkecukupan ekonomi. Akan tetapi, aku di rumah lebih sering sama Mbak Sri. Mbak Sri adalah pembantu yang ada di rumahku, sedangkan kedua orang tuaku lebih sering berada di luar negeri. Mbak Sri itu orangnya demuk bida, kurus buat bida. Ya pokoknya sangat menarik untuk dilihatlah. Beginilah awal mula ceritaku dengan Mbak Sri. Pengalaman pertamaku bersama Mbak Sri memang benar adanya. Mbak Sri lah orang pertama yang telah mengajariku dan berhasil membuatku jadi tahu gimana rasa dan indahnya melakukan kegiatan layaknya suami istri itu. Mbak Sri sempat menikah di usia muda dengan pilihan orang tuanya yang kala itu berbeda usia cukup jauh karena dijodohkan. Dalam hal ini, karena adanya hubungan hutan piutang. Akan tetapi, kini Mbak Sri sudah menjual dua karena bercerai dengan suaminya. Adapun Mbak Sri bercerai karena suaminya telah menikahi wanita lain, sehingga Mbak Sri memilih berpisah daripada harus dimadu. Menurutku suami Mbak Sri itu amat sangat bodoh, karena telah meninggalkan wanita secantik dan semenawan Mbak Sri itu. Setelah bercerai, Mbak Sri mencurahkan semua hidupnya untuk putri sematawayannya, yang saat ini Yasuf namanya, yaitu dia dengan tekun bekerja di rumahku sebagai seorang pembantu yang rajin, sehingga sangat dipercaya oleh orang tuaku. Sehingga kakak dan papa dan mamaku itu sampai-sampai jarang pulang. Mereka berdua sibuk dengan bisnisnya yang semakin maju, sehingga mengharuskan mereka berdua harus sering keluar kota, bahkan ke luar negeri dalam waktu yang lama. Sehingga aku lebih sering tinggal di rumah, berdua saja dengan Mbak Sri yang cantik itu. Kehidupanku sehari-hari berjalan biasa saja. Saat bekerja, Maksi tidak perlu memperhatikan busananya. Kalau sudah selesai bekerja atau saat santai, biasanya Mbak Sri cuma pakai daster atau bijil TDR. Maksi, sepengetahuanku tidak merasa canggung berlaku seperti itu. Kalau sedang berganti bijil, Mbak Sri juga sering tidak menutup pintu kamarnya. Mungkin dia pikir, oh di rumah ini hanya ada kami berdua saja. Aku sih senang-senang saja dan tidak merasa aneh. Maklum saat itu, aku masih lugu dan belum mengenal yang namanya pacaran. Sehingga saat itu, tidak ada pikiran yang macam-macam. Mbak Sri sendiri sangat rajin merawat dirinya. Kalau aku lihat, usianya seakan-akan masih seperti wanita dan berusia 25 tahunan saja. Mbak Sri itu memang memiliki wajah yang cantik, rambutnya panjang dan tinggi sekitar 167 cm. Teman-temanku yang datang ke rumahku juga pada mengatakan kalau Mbak Sri itu sangat mempesona. Singkat cerita, 3 tahun sudah berlalu sejak perceraian tersebut. Waktu itu usiaku hampir menginjak masa remaja, yaitu saat dimana sudah memasuki masa-masa purba pertamaku. Jiwa remajaku yang gampang naik dan mulai ingin tahu lebih jauh mengenai rahasia dan lika-liku seorang wanita. Aku mulai sering membaca majalah dan juga menonton film. Apalagi kedua orang tuaku masih saja sibuk terus di luaran sana. Sehingga makin seringlah aku tinggal di rumah itu hanya bersama Mbak Sri. Bahkan juga saat sedang berkumpul dengan teman-temanku, aku seringkali mendengar pengalaman mereka saat bersama wanita. Terus terang saja, aku menjadi semakin penasaran dan ingin sekali melakukan seperti apa yang mereka ceritakan itu.
Sedangkan secara keuangan, aku jelas lebih besar dan lebih mampu untuk membayar wahmitia seperti yang diceritakan teman-temanku itu. Bahkan temanku juga menjanjikan padaku akan membayarkannya kalau aku mau. Tapi aku tidak mau, karena aku takut dan juga ngeri akan resikonya kalau harus bersama dengan wanita seperti itu. Jujur saja, kalau Seben menonton film, aku paling senang melihat wanita yang sudah di atasku umurnya. Karena menurutku itu lebih gimana gitu. Aku juga mulai menyadari bahwa aku sangat terpesona dan amat sangat menginginkan bisa mendapatkan itu semua dari Mbak Sri, pembantuku yang cantik menarik dan umurnya juga jauh di atasku. Dan pastinya juga lebih berpengalaman karena dia sudah pernah menikah. Menurutku Mbak Sri itu adalah sesosok wanita yang sempurna. Wanita yang memancarkan aura tersendiri bagiku. Perlahan tapi pasti, keinginan itu semakin berkobar. Aku yang dulu memandang Mbak Sri sebagaimana mestinya, kini aku mulai melihat Mbak Sri dari sudut pandang seorang pria. Kini aku sering mencuri-curi kesempatan memperhatikan Mbak Sri. Biasanya sambil pura-pura duduk membaca buku, di saat Mbak Sri sedang mengepat atau memasak. Bahkan aku mulai sering menghayalkan Mbak Sri di saat aku sedang ritual mandiri di kamar tidur, ataupun di kamar mandi. Selain itu, aku juga mempunyai kegiatan baru, yaitu kalau di rumah cuma berdua saja, aku suka disuruh memvijuk Mbak Sri, yang mana Mbak Sri itu sering mengeluh kecapean setelah bekerja seharian. Awalnya memang aku yang menawarkan jasaku itu. Tapi hal itu ternyata juga belum cukup bagiku. Aku masih menyimpan keinginan untuk bisa mendapatkan kesempatan yang lebih darinya. Dalam hal ini, memang aku ingin sekali bisa melaluinya bersama Mbak Sri. Aku harus mencari cara dan kesempatan untuk bisa memilikinya. Kesempatan itu amat besar peluangnya sebenarnya, karena di rumah ini hanya ada aku dan Mbak Sri. Sehingga tinggal bagaimana aku dalam mencari caranya saja. Kalau aku pikir secara mendalam, setelah berpisah dengan suaminya itu, Mbak Sri benar-benar mencurahkan hidupnya untuk bekerja demi putrinya. Setahu pun Mbak Sri tidak pernah menjalin hubungan dengan pria lain. Apa Mbak Sri tidak punya keinginan itu lagi ya? Kalau melihat umurnya yang 45 tahun, rasanya tidak mungkin. Aku harus mencoba mencari tahu hal ini, gumamku dalam hati. Biasanya, kalau sudah selesai makan malam, aku dan Mbak Sri menonton TV di ruang tengah. Malam itu Mbak Sri memakai seragam PBR yang tanpa lengan yang berwarna putih. Hayam, ribet terjadinya aku malam itu. Asaku benar-benar membara, seakan-akan menuntut adanya sebuah penyelesaian. Genusah banget rasanya aku pada saat itu. Kami berdua menonton TV tanpa bersuara. Aku pun mencoba mulai percakapan. Mbak, boleh get Dini nanya sesuatu? Tanyaku. Mau nanya apa mas? Kok sepertinya serius amat, sahutnya. Jangan marah ya mbak, ucapku. Apaan sih mas? Kok serius amat sih? Tanyanya. Kan Mbak Sri sudah lama hidup sendiri. Apa gak mau menikah lagi mbak? Tanyaku. Mas Beni Emil, ada saja pertanyaannya, sahutnya. Tingkat mbak, Deni cuma ingin nanya saja kok, ucapku. Tiba-tiba aku mendapatkan satu ide untuk mencoba mencari kesempatan. Mbak Sri jangan marah ya, memangnya Mbak Sri tidak merasa sepi tanpa seorang suami. Mbak Sri kan masih muda, tentunya juga masih punya kebutuhan untuk hal yang satu itu. Ucapku dengan sangat happy-happy. Aku lihat Mbak Sri sedikit labu dan terdiam sejenak sebelum akhirnya berucap. Mas Bimi kok nanya begitu sih? Maksud kamu apa mas? Ucap Mbak Sri dengan suara sedikit naik. Bini kan sudah besar mbak, sudah mendapat pelajaran di sekolah. Jadi Dini tahulah soal kebutuhan seorang wanita, dan Dini mau Mbak Sri tahu. Kalau Dini juga menghargai semua keinginan mbak. Mungkin dulu Gimi belum paham, tapi sekarang saat sudah tahu, Bini jadi memikirkan Mbak Sri. Pasti Mbak Sri juga punya keinginan seperti itu, ucapku. Mas Berry, yang mas pelajari itu memang benar. Tapi ada juga yang namanya perasaan dan hati mas. Hidup tidak hanya dari teori pelajaran saja, tapi juga dari sebuah pengalaman, ucapnya. Maksudnya apa mbak? Tanyaku bingung. Sebagai wanita, mbak juga ada kebutuhan seperti yang mas katakan itu. Tapi mbak juga tidak mau kecewa lagi mas. Cukup sudah pengalaman pahit.
dari suami pertamaku itu. Bagi Mbak, apa yang Mbak jalani sekarang ini sudah cukup membahagiakan kok Mas. Dan soal kebetulan MBAK itu, Mbak rasa bukan masalah kamu Mas. Karena Mbak punya cara lain untuk menatasinya, ucap Batsli. Suasana seketika itu menjadi sedikit canggung. Lama kami terdiam, dan hanya terdengar suara PT saja. Mbak, maafin Bimi ya, karena sudah menanyakan hal yang membuat Mbak marah dan sedih. Gak apa-apa kok Mas, Mbak senang karena Mas perhatian sama Mbak, ucapnya. Kembali lagi kami terdiam. Aku juga diam saja dan tetap dalam posisi menghadap ke Batsli. Saat itu aku sedang berpikir, berarti Batsli itu sebenarnya masih punya kebutuhan yang besar akan hal itu. Tinggal bagaimana aku mencari kesempatan. Saat ini cuma ada aku dan Batsli saja di rumah itu. Karena kedua orang tuaku tidak ada di rumah. Aku pun segera memulai rencanaku. Aku pun segera mencoba keberuntunganku dengan mencoba memulainya. Mas, kamu ngapain sih Mas? Angam Batsli yang kaget dengan apa yang aku kerjakan dengan tiba-tiba itu. Aku tidak menjawabnya, tetapi aku terus berusaha membuat Batsli terbawa dalam suasana yang benar-benar romantis. Semakin lama aku melihat kalau Batsli pun mulai ikut terbawa pada suasana yang aku ciptakan saat itu. Aku terus saja melakukannya dengan perlahan-lahan, aku tidak mau tergesa-gesa. Aku yakin Batsli sebentar lagi pasti memberikannya. Mas Benny, yang sebelah sini juga dong, ucap Batsli sambil tetap nonton TV. Aku pun segera menurutinya senatural mungkin. Walau sebenarnya aku sudah ingin yang lebih lagi, tapi aku tetap sabar. Terdengar suara Batsli pelan dan tidak jelas, duduknya pun sudah mulai tidak tenang. Aku tetap teman saja seolah-olah tidak tahu akan hal itu. Setelah sekian menit kemudian, aku pun menghentikan kegiatan tersebut dan langsung mengubah posisiku, yaitu ke posisi duduk di samping Batsli. Maka terlihat dengan jelas pemandangan yang indah itu di mataku dan sangat bijak. Hen, sabar pikir, kataku dalam hati. Sudah dulu ya Mbak, ucapku dengan santai. Sekilas aku melihat kalau Batsli sedikit kecewa. Namun Batsli bisa menguasai keadaan itu dengan baik. Benar Nip, temannya sudah kenyang. Tangan Batsli seraya menatapku dengan penuh harap agar aku melanjutkannya. Diam Mbak, tapi nanti boleh lagi ya Mbak. Deli semanggah seperti barusan, jadi ingat masa-masa kecil saya dulu, ucapku. Iya boleh kok, Mbak juga jadi seperti mengingat saat memberi minum putli Mbak, sahut Batsli. Sebenarnya aku sengaja berhenti untuk membuat Batsli jadi penasaran. Yang penting aku sudah mendapat jalan masuk pertama untuk melaksanakan niatku. Mbak, aku sudah ngantuk nih, aku tidur duluan ya. Dini boleh tidur di kamar Mbak tidak, anyaku. Ya sudah sana, kamu duluan Mas, var aku nyusul. Ucapnya seraya tersenyum penuh arti. Aku pun segera menuju ke kamar Batsli sambil tersenyum senang. Karena sebentar lagi, nampaknya rencanaku akan berhasil. Sesampainya aku di kamar Batsli, aku pun segera berbaring dan pura-pura tidur. Beberapa lama kemudian, Batsli pun masuk ke dalam kamarnya. Batsli ke kamar mandi sebentar, lalu naik ke tempat TDR. Sekitar 20 menit, aku berpura-pura TDR. Aku juga tidak terlalu yakin kalau Batsli juga sudah tidur. Tapi aku sudah menetapkan hati, inilah saatnya. Sekarang atau tidak sama sekali, tidak boleh mundur lagi, batinku. Kulihat mata Batsli masih terpejam. Aku pun mulai mendekatkan kepalaku. Aku memulai seperti yang tadi di depan TV. Sungguh tidak aku sangka. Ternyata kali ini Batsli tidak hanya berdiam diri. Setelah apa yang aku lakukan saat itu, Batsli dengan penuh semangat menyambutku, bahkan memberikan pengarahan padaku. Akhirnya malam itu pun menjadi malam yang terindah terutama bagiku. Malam itu Batsli ternyata minta tambah beberapa kali. Akhirnya malam itu pun menjadi awal pengalaman pertamaku, dan itu dengan Batsli yang sangat aku idam-idamkan. Mas Dini sayang, Melak bahagia sekali malam ini, dan Mbak juga tidak menyesali akan hal ini. Mas Dini telah membuat Mbak bisa merasakan kembali menjadi seorang wanita sepenuhnya. Kamu hebat Mas, jauh lebih hebat dari suamiku yang tidak tahu diuntung itu. Mulai sekarang, Mas boleh melakukannya kapan saja. Kalau Mas mau tinggal bilang saja.
Pasti Mbak bersedia, ucap Maxley. Aku senang sekali mendengar perkataan yang terucap dari Maxley itu. Baiklah, tapi Maxley juga harus janji. Maxley harus mau melajari aku dan juga mau menuruti semua keinginanku dalam mengerjakannya. Kalau aku mau Mbak begini atau begitu, Maxley gak boleh protes ya, ucapku. Tentu saja sayang, pasti Mbak turuti, ucap Maxley. Akhirnya kami berdua pun tertidur dengan senyum penuh kebahagiaan. Di malam yang mungkin sudah menjelang pagi itu. Begitulah kisah kehidupan yang aku jalani dengan pembantuku yang bernama Maxley. Kami berdua tidak pernah merasa bosan untuk terus mengulanginya. Maxley benar-benar telah memberikan segalanya. Sejak saat itu, aku tidak ambil pusing dengan kedua orang tuaku yang selalu sibuk sehingga jarang ada di rumah. Sekian dan terima kasih.